bijahi wa bikaramati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh saya ingkang kula hormati wabil khusus matang para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para kiai, para punya yang rasah kula bektosi. Monggo kita lajengaken surat Al-Anfal ayat 3 dosa setunggal 3 dosa kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qala Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Wa idza tutla alaihim lan alingkate dipun waosake alaihim ing atase wong-wong akeh apa ayatuna pira-pira ayat-ayate kita. Qalu monggo padha ngucap sapa wong-wong akeh qad sami'na, teman-teman sampun krungu sapa ingsun, sapa kita. Lau nasya'u lamun ngarepake sapa kita, laqulna yakti ngucapake sapa kita mithla hadza ing sepadane iki. Ing sepadane ikilah kalam, sepadane ikilah ucapan. In hadza ora ana utawi ikilah Al-Qur'an illa kejaba asatirul awwalin, dongeng-dongeng wong-wong kang rumiyin. Niki ucapanipun wong-wong kafir. Jadi apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan dengan nada sombong, dengan nada menentang. Takabburon wa inadan, dengan kesombongan dan pertentangan. Jadi bukan kata-kata biasa. Jadi ketika Al-Qur'an turun kepada mereka, mereka mengatakan qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadza. Wah, tibae wis krungu iki. Sing diturunake Qur'an niki aku wis krungu. Nek aku pengen, seandainya kami itu pengen, mesti saya bisa mengucapkan apa seperti yang diturunkan Al-Qur'an itu. Jadi kan ini jenenge sombong, takabburon wa inadan, juga dalam rangka menentang Al-Qur'an. Jadi ibaratipun istilahipun ngece. Alah tibae padha, aku wis krungu koyo ngene iki. Wis krungu. Terus seandainya kami itu pengen, saya bisa mengucapkan seperti yang diturunkan Al-Qur'an ini. Ini adalah penghinaan. Terus mereka mengatakan selanjutnya adalah ternyata ini Al-Qur'an ini in hadza illa asatirul awwalin. Ini adalah cerita-cerita zaman dahulu. Ini adalah dongeng-dongeng zaman dahulu. Ini adalah kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan. Dan cerita-cerita umat-umat masa dahulu. Ini orang-orang kafir mengatakan. Jadi illa akadzib wa abatil wa hikayatul umam as-sabiqah. Termasuk ghayatul mukabirah wa nihayatul inad. Ini namanya sombong tingkat dewa. Namanya menentang tingkat tinggi. Termasuk sombong tingkat dewa dan menentang tingkat tinggi. Namanya
sombong optimal, sombong maksimal. Jadi jangan sampai kita berkata semacam itu yang merupakan akhlak yang tidak baik, yaitu kesombongan. Pokoknya sombong itu termasuk sifatnya Allah yang tidak boleh ditiru oleh manusia. Kan wonten ya mutakabbir, ya khaliqu ya mutakabbir. Kan mengenai sifat asmaul husna kan wonten ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir. Nah ini ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab. Nah ini mutakabbir niku boten angsal. Menawi ya Rahman Abdur Rahman, ya Rahim Abdur Rahim, ya Malik Abdul Malik, ya Salam Abdus Salam, Masjid Abdus Salam, Mukmin ya Abdul Mukmin, Muhaimin Abdul Muhaimin. Nah, Abdul Muhaimin sinten Caimin, ya, Caimin. Menawi mutakabir boten asal Abdul Mutakabir boten pareng. Tidak boleh manusia itu sampai jadi hamba yang sombong, tidak boleh. Makanya sombong itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa tolerir. Ada seorang pengarang ilmu nahwu, nadhomanya sampai 1000 nadhom, kata sangat. Yang bab misalnya subjek predikat wonten, bab tentang kata apa ganti wonten, bab tentang isim isyarah wonten, wah wonten sedaya. Tentang ma'rifat nakirah nggih wonten, misalnya nakirah ma'rifat wonten nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal hulami walladhi. Misalnya pun ngoten contoh niku nadzuman Alfiyah Ibnu Malik. Nah Ibnu Malik niki senajan pinter tapi boten sombong. Ibnu Malik mengatakan aku iki guru wong sing nglanjutke kebiasaan-kebiasaan wong zaman biyen. Wong sadurungku ya ana sing pengarang-pengarang kitab ilmu nahwu, aku iku gur tiru-tiru wong zaman biyen. Ora sombong. Nek wong sombong niku masyaallah. Sampai Imam Ibnu Malik mengatakan wa huwa bisabqi haizun taqdila mustaujibun sana'iyal jamila. Kata-katanya Ibnu Malik ngoten. Sing paling luwih unggul ya wong sadurunge aku sing luwih unggul. Wa huwa bisabqi haizun taqdila mustaujibun sana'iyal jamila. Yang pantas dipuji-puji bukan saya, tapi orang yang mendahului saya. Awake iku sapa? Adewe ora entuk sombong. Misalnya adewe iku duwe kelebihan apa wae, boten pareng sombong. Aku hebat. Aku sudah menemukan ilmu ini tidak bisa. Adewe iku dadi wong iki gara-gara sinten? Dungane ibu, dungane bapak, krana keramate wong zaman biyen. Awake dhewe akhire slamet. Nggih, tetep iman Islam krana wong zaman biyen. Jadi awake dhewe tidak bisa menyombongkan diri kehebatan kita masing-masing, tidak bisa. Saya adalah penemu ilmu nahwu. Sudah 20 tahun saya melakukan penelitian. Akhirnya timbullah metode baru ini. Tidak usah itu kitab-kitab yang dulu tinggalkan saja. Kitab A tinggalkan, kitab B tinggalkan, kitab C tinggalkan. Kitab saya ini yang paling bagus. Wah, ini kebutuhan pantas.
jenenge sombong. Walaupun sudah menemukan ilmu-ilmu yang baru. Dalam bidang Al-Quran, membaca Al-Quran juga sama. Saya sudah menemukan metode baru membacaan Al-Quran, Iqra misalnya, atau Qiraati, ataupun metode Umi, ataupun metode apa saja, tidak bisa. Lah awet dhewe iku tiru-tiru wong zaman biyen. Padha wae. Sami mawon. Niru iku gampang. Sing penting barokah. Zaman biyen sampun wonten ilmu membaca Al-Qur'an, metode baca Al-Qur'an jenenge metode Baghdadi. A I U ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju niku sampun wonten. Sampun wonten metode sampun wonten zaman biyen. Panjenengan zaman alit nganggene metode Baghdadi wonten mangke ganti an in un ban bin bun tan tin tun bersampun rampung wassalamu alif fathah a alif kasroh i alif domah u a i u ngino ngoten jenengan rumin mas zaman alit. Ya, sudah ada metode itu. Nah sekarang muncul metode-metode baru, kemudian sombong, lah tidak pantas untuk sombong. Metode zaman sekarang itu adalah tentunya adalah sama koyo-koyo hanya inovasi saja, hanya inovasi dengan metode yang lama. Sudah ada sebetulnya metode yang lama. Ini metode terbaik. Metode sebelumnya tidak bagus. Nyatane wong di zaman biyen metode Baghdadi akhirnya wong iso padha maca Quran. Nah, jadi tidak pantas untuk sombong. Jadi sombong itu napa ibaratipun akhlak ingkang paling gampangane gilani ngoten mawon. Gilani. Ora pantes blas. Sawe dhewe iku suka hormat karo wong tuwa, hormat karo wong sing wis dhisik iku paling apik. Senajan saiki luwih canggih, alah ora pantes sombong. Saiki luwih pinter, ora pantes sombong. Awet dhewe teng mriki niki wis manut wong zaman biyen. Wong zaman biyen. Ya awet dhewe masuk ke mana saja, ya kita harus menghormati orang-orang zaman dahulu. Kita berada dimanapun harus menghormati. Kita berada di masjid ini yang menghormati wong-wong zaman biyen piye kebiasaane. Nah saiki rumangsa wis pinter, mengajine pinter, tidak bisa. Kudu ngormati wong zaman biyen. Ada ning masjid pundi mawon, kudu ngormati wong zaman biyen sing gelem bangun masjid niki piye zaman biyen kebiasaane niku kedah dipun hormati. Jadi kita harus menghormati lokalitas sebagaimana yang ada dalam syair Arab wadarihim ma kunta fi darihim wardihim ma kunta fi ardihim. Itu di dalam syair Arab dikatakan demikian. Jadi apabila kita berada dimanapun, kita harus menyesuaikan, harus adaptasi. Wong tua zaman biyen ora dokter Andes, ora SAG, ora MPD, ora MM. Terus wong zaman saiki langsung doktor, MM, MPD, MHum, misalnya pun ngoten. Terus nyepeleke wong zaman biyen tidak bisa. Orang zaman biyen nggih senajan ora doktor tapi ampuh-ampuh. Ora MPD, MM tapi ampuh, kudu ngormati, mulyake, ikroman, marang ta'wa ta'ziman, marang lil awwalin, marang wong zaman biyen. Nah niki wong-wong kafir iku sombong kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Dikatakan ketika ayat turun Al-Qur'an itu mengatakan qad sami'ana, alah wis krungu kaya ngene iki. Nek kalau saya menghendaki laqulna mithla hada in hadza illa asatirul awal. Iki lha dongeng-dongeng, cerita-cerita, berita-berita zaman biyen ceritake meneh apa. Wong kafir mengatakan semacam itu. Terus wa idza qala Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'
hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Wa idz qalu lanalikane padha ngucap lan napa padha ngucap sapa wong kafir, Allahumma duh Gusti ing kana hadza lamun ana apa hadza ikilah Al-Qur'an huwal haqqo. Jadi napa khobar kana huwal haqqo, ya Al-Qur'an iku al-haqqo bener min indika saking ngarsonipun panjenengan. Fa'amtir alina mongko balangno sapa panjenengan alina marang kita, mongko nurunno sapa panjenengan nurunaken alina atase kita hijaratan ing watu minas sama saking langit. Jadi orang kafir mengatakan, duh Gusti, jika Al-Quran itu adalah hak, jika Al-Quran adalah benar diturunkan dari panjenengan Gusti, maka turunkanlah hujan batu dari langit. Itu kata-kata orang kafir. Ini sombong napa mboten iki jenenge. Turunkanlah hujan batu dari langit. Anzil alina hasiban wa hijaratan minas sama kama anzaltaha ala qaumi Lut, sebagaimana engkau turunkan kepada kaum Lut. Awi tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini kata-kata orang kafir. Jika Al-Quran itu adalah benar, maka turunkanlah hujan batu dari langit, ataupun datanglah azab yang pedih kepada kami. Ini namanya menganut teori empirisme. Apa-apa itu dibuktikan, yang penting ada bukti secara nyata. Ne nyatane ono percaya, ne ora ono kenyataan boten percaya. Padahal awake dhewe tidak harus kelihatan, kita harus wajib percaya. Seperti adanya siksaan kubur, kita harus percaya walaupun kita tidak mengetahuinya. Adanya hisab, yaumul mizan, timbangan amal, adanya siratal mustaqim, kita harus percaya walaupun tidak melihatnya. Nah, orang kafir penyakitnya nopo? Hanya percaya kepada sesuatu yang nyata. Kalau tidak nyata, tidak percaya. Maka akhirnya timbul ini, datangkanlah azab kepada kami dengan azab yang pedih. Kalau ada azab percaya, kalau tidak ada azab tidak percaya. Orang kafir namanya menggunakan namanya teori empirisme. Teori yang penting ada kenyataannya. Ini kiai ini orang sakti, orang percaya, ini sakti percaya. Ini jenenge wong sing termakan oleh hanya bukti-bukti saja. Padahal senajan ngapunten kiai ini desa, kupluke ora apik, kupluke kuning, letep, sarungnya melinting, ya, tapi kiai ini pinter kudu percaya. Ya, misalnya kiai ini, misalnya pun kiai ini duwe villa, duwe rumah apik, duwe kendaraan apik, duwe ne bojo papat, nembe percaya misalnya. Ya. Misalnya kiai ini ora payu-payu, ora percaya. Kalau kiai ini dungu dhewe wae ora manjur, golek bojo ora entuk-entuk. Kiai ini orang ampuh, blas ora percaya. Ini namanya hanya mengutamakan kenyataan, tidak percaya kepada sesuatu yang ibaratnya yang tidak nyata, yang hoib ibaratnya. Ini seperti orang kafir minta didatangkan hujan batu dari langit, seperti kaum Lut. Maka Allah mengatakan kepada mereka, wa ma kana Allah liyu'adzibahum
wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Akhirnya Allah memberikan kesimpulan, Allah sekali-kali tidak akan mengadab kepada mereka sedangkan engkau Nabi Muhammad berada dalam lingkungan mereka. Jadi maknanya pun wonten ma terus diikuti li wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, maknanya lil juhud, angas, maksudnya itu adalah menentang, sekali-kali tidak. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan Rasulullah berada di lingkungan mereka. Ini namanya macam-macam yang azab itu tidak akan turun, satu diantaranya adalah kalau ada Rasulullah. Jadi dengan adanya Rasulullah itu aman. Dengan adanya Rasulullah itu menjadi aman. Jadi ngendikane Sayyidina Ibnu Abbas, la tu'azzab ummatun qattu wa nabiyyuha fiha. Umat tidak mungkin diazab sedangkan Nabi ada di situ. Dan Nabi Muhammad wonten teng mriku boten mungkin dipun azab. Boten namung Nabi Muhammad, nabi-nabi sadèrèngé ngoten. Contoh malih Nabi Lut. Nabi Lut itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tidak diazab kalau Nabi Lut masih di situ. Makanya Nabi Lut disuruh untuk keluar dari desanya, baru desanya dihancurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, jika masih ada orang mukmin di situ tidak akan diazab. Wonten ngene ayat Al-Qur'an sanesipun wonten. Jadi wonten riwayat-riwayat semacam itu. Ngantos setunggal mawon masih wonten niku dereng dipun turunkan azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau orang mukminnya keluar baru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika turun bencana pada sebuah desa itu bukan azab tapi namanya istilah imtihan. Bala wa imtihan, namanya cobaan sanusi Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan jangan ikut-ikutan dengan medsos. Kadang-kadang wonten misalnya pun contoh penduduk Aceh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membuat pesta miras misalnya. Contoh misalnya, tidak boleh, istilah azab tidak boleh dicoret, tidak boleh bagi mereka di dalamnya ada mukmin, mukminat atau muslimin, muslimat, sholihin, sholihat, tidak boleh istilah azab harus dicoret dalam istilah kita. Maka istilahnya adalah apa? Istilahnya adalah namanya ibtila wal imtihan. Istilahnya adalah cobaan, ujian saka Gusti Allah. Boten pareng. Kadang-kadang lisane gampang mengucapkan azab, siti-siti azab. Zaman biyen wonten napa bencana tenggene Sulawesi, terus wonten narasi yang menjelek-jelekan mereka. Sebelumnya telah mengadakan pesta joget-joget, terus kemudian akhirnya Allah mengazab mereka. Tidak bisa, tidak boleh. Azab itu tidak hanya diarahkan kepada orang kafir. Makanya di sini di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ada Rasulullah, istilahnya bukan azab. Kalau ada Rasulullah maka tidak mungkin ada azab. Kados pun ngendikake Sayyidina Ibnu Abbas pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad, umat tidak diazab sama sekali jika nabinya berada di tempat tersebut. Lam tu'adzab qaumun qattu wa nabiyyuha fiha. Tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa? Karena apa? Ikraman laka ya Muhammad. Karena memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waqad jarrat sunnatullah wa hikmatuhu alla yu'adzibah ummatan wa nabiyyuha baina zuhraniha. Sudah berlaku sunnahnya Allah, sudah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah bahwasanya Allah tidak akan mengazab umat sedangkan nabinya berada di tengah-tengah mereka semuanya. Sebagaimana
tadi yang sama selaras dengan Sayyidina Ibni Abbas. Yang dimaksud apa di sini? Kok umat tidak diazab? Yang dimaksud adalah azab istiqsal. Sing dimaksud azab istiqsal. Azab istiqsal ini apa? Azab pemusnahan massal, dihabiskan seluruhnya. Tidak ada. Kalau ada nabi itu tidak mungkin diazab seluruhnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wallahu a'lam bishawab. Mangga dipun lajengaken tasih berkaitan kalian ayat menika, mangga dipun lajengaken. Jadi mangga dipun lajengaken beberapa napa umat yang tidak diazab oleh Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu tadi kalau ada Rasulullah, yang kedua nanti apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, bersambung pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.